Oke, alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Hari ini kita bahas tentang analisis posisi dan pilihan strategi. Di pertemuan ketujuh ini beberapa pembahasan yang saya ambil dari beberapa tempat ya. Jadi kalau lihat dari sini, ini nanti ada bahasan tentang analisis critical success factor. Ada juga bahasan tentang clustering metric. Jadi saya ambilnya dari sini. Jadi bahasan kita tentang analisis posisi dan pilihan strategi. Pertama kita bahas dulu tentang proses manajemen strategis. Setelah di pertemuan ke-6 kemarin kita bahas tentang perusahaan dan analisa tentang perusahaan, sekarang kita bahas tentang bagaimana proses untuk manajemen strategisnya. Ini masih terlalu umum yang diambil karena memang sudut pandangnya bukan sekedar sistem informasi saja, tapi perusahaan secara utuh yang kita bahas. Kita bahas dulu pertama mulai dari arah organisasi, bagaimana arah organisasi ini ditentukan dari pengendalian dan evaluasi, juga dia punya urutan searah gitu ya, berbalik arah dengan profil organisasi. Ini tentu sangat mempengaruhi. Kemudian juga dia juga berkaitan dengan lingkungan eksternal, baik mempengaruhi maupun dipengaruhi dari arah organisasi ini. Sampai pada akhirnya analisis dan pilihan strategi sangat menentukan di sana. Sehingga analisis dan pilihan strategi tadi akan menentukan bagaimana sasaran jangka panjang dari sebuah perusahaan. Dan dari sana baru kita akan tentukan tuh strategi utamanya. Lalu kita lanjutkan dengan sasaran tahunannya. Lalu strategi operasionalnya. Nah, dari strategi operasional nanti ada kebijakan, kemudian masuk ke program-program. Dari program-program ini masuk ke dalam implementasi strategi dan terakhir masuk ke pengendalian dan evaluasi. Dari sini kita akan lihat bahwasanya pada analisis posisi strategis kita harus perhatikan yang pertama dari mana inputnya. Lalu kita analisis bagaimana metrik TOWS-nya, metrik space-nya, metrik IE-nya, dan bagaimana metrik BCG-nya. Baru kita bisa menentukan penentuan posisi strategis kita. Lalu pada akhirnya kita bisa melakukan pemilihan strategi yang bisa kita pilih yang akan kita jalankan. Kita bahas satu persatu dari keempat bahasan kita ini. Input, analisis, penentuan posisi strategis, pemilihan strategi, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas inputnya dahulu. Input analisis lingkungan eksternal. Pertama kita bahas tentang faktor kunci eksternal, lalu skala prioritas yang kita ambil, lalu kita ambil bobot, kita tentukan bobotnya mana saja yang kita mau lakukan. Jadi untuk input 3 ini bahasan kita, faktor kunci eksternalnya, skalanya, bobot nilainya berapa. Pada bagian tahapan pembuatan metrik EV, kita pertama buat dulu daftar atau list pada bagian CSF-nya atau Critical Success Factor. Untuk aspek eksternal yang berkaitan dengan kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threat. Kemudian tentukan skala rating dari setiap CSF berkisar antara 1 sampai dengan 4, di mana 1 nilainya di bawah rata-rata, 2 itu nilainya adalah nilai rata-rata,
3 itu di atas rata-rata dan nilai tertingginya adalah 4. Sangat bagus. Kemudian tentukan juga bobot dari setiap CSF. Hitung skor setiap CSF dengan mengalikan bobot dengan rating. Lalu jumlahkan semua skor untuk memperoleh skor total. Nilai skor berkisar antara 1 sampai dengan 4. Jadi ketika kita tentukan 3 ini ya yang saya maksud 3, skala, bobot, sama satu lagi, sebentar. Nah, faktor kunci eksternalnya. Ini kalau kita buat dalam bentuk metrik EV, ini cukup kita lakukan kayak gini. Jadi bobot skala untuk bobotnya sendiri tentu cukup kita berikan nilai antara 1 sampai dengan 4. Dalam pembuatan metriknya itu sendiri bisa kita lakukan penulisan seperti ini. Di matriks EV, pertama kita harus tentukan dulu kunci eksternal faktornya. Bagaimana peluangnya, ratingnya berapa, bobotnya berapa, skornya berapa. Nanti rating dikalikan bobot, dapatlah nilai skor. EV ini sendiri singkatan dari evaluasi faktor eksternal atau external factor evaluation. Kebetulan yang dimaksud EV ini singkatan dalam bahasa Inggris ya, external factor evaluation. Cuma memang disingkat dalam bahasa Indonesia ternyata juga sama, evaluasi faktor eksternal. Metrik ini merupakan alat untuk mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan. Nanti ada beberapa tujuan. Salah satu tujuan metrik EV ini adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Kemudian mengevaluasi informasi, ekonomi, sosial budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Kemudian memprioritaskan elemen, lalu memahami posisi kompetitif perusahaan. Jadi kita tahu perusahaan kita ini kompetisinya di bagian mana. Kemudian mengetahui juga kemungkinan pertumbuhan di masa mendatang. Cara nyusunnya bagaimana? Pertama, identifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi perusahaan. Nah, ini nih. Peluang. Peluang yang ada di kita tuh apa saja? Bla 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 bla. Ini tergantung perusahaan dalam bidang apa. Misalnya kalau punya perusahaan dalam bidang software house, nah berarti kita punya peluang tuh membuat aplikasi yang diperlukan. Misalnya kita buat rating, kita tentukan ratingnya, lalu kita tentukan bobotnya. Tadi bobotnya 1 sampai dengan 4. Kemudian masukkan nilai metrik EV ke dalam metrik internal eksternal, metrik IE nya. Nanti ada metrik IE juga ya. Tadi kan ada metrik EV, ada juga metrik IE. Kalau di awal-awal tadi kita tulis. Kemudian metrik EV dapat digunakan untuk menyusun analisis SWOT. Kalau tadi di atas saya nulisnya TOWS, maksudnya karena memang saya ambilnya analisanya, ancamannya dulu yang saya masukkan. Ancaman, trait gitu ya. Weakness, baru strength. Sama aja sih, cuma beda penulisan. Nih di depan tadi, bentar saya kasih lihat. Biar nanti saya lanjutkan kembali. Sorry. Ini yang saya maksud. Ini metrik yang biasa kita pakai ya. Cuma nulisnya aja yang saya balik. SWOT, ini kan threat-nya, ancamannya, opportunities-nya. Nah, kalau metriknya itu sendiri nanti kita buka metrik EV-nya, metrik IE-nya, ini beberapa metrik. Ini termasuk metrik EV nih, metrik TOWS. Karena ada kalau dalam melakukan ininya, ini analisanya adalah analisa SWOT. Cuma metriknya kita masukkan dalam tulisan metrik TOWS. Itu maksudnya. Oke, setelah kita dapat nilai rating, kita tentukan nilai rating dan bobotnya, lalu kita dapatkan skornya berdasarkan peluang yang ada, lalu ancamannya bagaimana. Nanti apakah nilai ancaman ini lebih tinggi daripada nilai peluang atau nilai peluang ini lebih tinggi daripada nilai ancaman, itu sangat menentukan. Apabila nilai peluangnya lebih tinggi, jalan. Kalau gimana kalau seri, berarti ini masih ada 2 kemungkinan gitu. Ancamannya juga besar, ternyata peluangnya juga besar.
Analisis lingkungan internal. Itu tadi kalau eksternalnya. Kita lihat faktor internalnya. Untuk faktor internalnya, pertama kita tentukan dulu faktor kuncinya apa, lalu kita tentukan skalanya berapa, lalu tentukan juga bobotnya. Kalau tadi disebut dengan matriks EV karena memang evaluation vector eksternal, gitu ya. Kalau ini berarti IV, I-nya internal, internal factor evaluation. Jadi kita harus buat dulu daftar CSF-nya, critical success factor, untuk aspek internal berkaitan dengan kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Jadi SWOT kita pisah dua, SW-nya masukin di internal, OT-nya masukkan di eksternal. Ratingnya kita buat sama 1 sampai dengan 4. Kemudian skornya bobot, tentukan dulu bobot dari setiap CSF, terserah kita bobotnya. Jumlahkan semua skor untuk memperoleh skor total. Jadi tentukan bobot dari setiap CSF, hitung skor setiap CSF dengan mengalihkan bobot dengan rating. Jadi bobot dikali rating baru. Untuk penentuan bobot di setiap CSF ini tidak ditentukan angkanya, tapi kalau rating cukup kita buat 1 sampai dengan 4. Dengan ketentuan nilai 1 apabila nilainya sangat lemah, 2 nilainya lemah, 3 kuat, 4 sangat kuat. Sama dengan tadi waktu kita membuat OT-nya, opportunities dan threat-nya, peluang dan ancamannya. Kalau ini kan perbandingan antara strength, kekuatan kita, dengan kelemahan. Karena setiap manusia pasti memiliki dua ini, kelemahan sekaligus juga kelebihannya dia. Betul sekali. Jadi hitung skor setiap CSF dengan mengalihkan bobot dengan rating, jumlahkan semua skor untuk memperoleh skor total. Nilai skor berkisar antara 1 dan 4. Sama dengan yang tadi. Jadi kira-kira dari metrik ini nanti kita bisa menentukan nih kelebihan kita berapa dan apakah nilai kekuatan kita itu lebih besar daripada nilai kelemahan kita. Nah, tergantung dari sini nih. Bobotnya bagaimana? Bobotnya kita yang tentukan. Di sini tidak ada ketentuan bobotnya berapa sampai dengan berapa. Tergantung kita mau pakai skalanya berapa. Kalau misalkan kita anggap aja skala 10 gitu ya, 1 sampai dengan 10, ya tinggal kita masukkan bobotnya berapa. Seberapa penting bobot tersebut. Kalau rating cuma kita buat 1 sampai dengan 4. Nilai skor itu didapat nilai rating dikali bobot. Contoh nih misalkan kekuatan apa ya? Misalnya pandai mengatur waktu misalnya gitu. Karena ukuran waktu itu sangat penting, berarti kita masukkan ratingnya adalah 4. Kita baca dulu. Kuat. Nah, misalkan ini kita anggap kita tuh sangat ngerti untuk ukuran waktu, sangat kuat. Berarti anggap saja 4. Ratingnya 4. Bobotnya misalkan ini karena terlalu penting, sangat penting, kita ambil skalanya 1 sampai dengan 10 nih bobotnya. Misalkan kita masukkan 10. Maka skor untuk ngatur waktu ini nanti 4 dikali 10. Jadi nilai skornya adalah 40. Begitu. Begitu juga dengan yang lain, nanti jumlahin. Weakness-nya bagaimana? Nanti juga sama dijumlahkan. Nah, total weakness dengan total strength-nya bagaimana? Nah, nanti kelebihannya seperti apa? Mestinya kalau kita mau jalanin, kalau kelemahan kita ternyata nilainya lebih besar daripada kekuatan kita, nah kita harus ngatur diri kita nih. Yang kelemahannya ini bisa kita kurangi dengan harapan ketika kita kita berusaha, pasti kelemahannya bisa akan ketutup. Berkurang lah setidaknya gitu. Untuk TOWS-nya sendiri, ini kebalikan dari analisanya. Analisanya namanya analisa SWOT. Tapi kalau metriknya disebut dengan metrik TOWS. The Matching Stage Metric TOWS. Singkatannya sama. Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Tapi dibalik. Threat, Opportunity, Weakness, Strength. Apa sih fungsinya? Metrik ini menggambarkan ancaman, kesempatan eksternal, dan kelemahan serta kekuatan internal yang menghasilkan 4 strategi. Jadi yang tadi itu dua-duanya digabung. Pertama, strategi SO.
strength, opportunities. Kekuatan internal dan kesempatan eksternal. Ini yang paling bagus nih. Bukan paling bagus dalam artian apa ya? Kita lihat kelebihan kita apa, strength-nya kita apa, terus peluang yang ada kita analisa. Dua itu kita masukin. Kemudian bisa juga kita lihat dari strategi kelemahannya kita. Weakness and opportunities. Kelemahannya kita di mana, tapi kesempatan eksternal yang banyak muncul nih apa? Ternyata kesempatannya banyak, tapi di kesempatan yang muncul itu adalah kelemahannya kita. Berarti kan langkah apa yang harus kita lakukan? Kira-kira begitu. Bisa juga strategi yang ketiga kita lakukan adalah ST, Strength and Threat. Berarti kekuatan internal, tapi ancaman dari eksternalnya bagaimana. Baru terakhir kita lihat penggabungan antara weakness, kelemahan internal, dan ancaman eksternalnya bagaimana. Jadi kita bisa baca nih, kalau dari metrik TOWS kita akan ketemukan SO-nya bagaimana, WO-nya bagaimana, ST-nya bagaimana, WT-nya bagaimana. SO ini strength and opportunity, kekuatan dan kesempatan. WO ini weakness and opportunity. ST adalah strength and threat, kemudian WT adalah weakness and threat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin lanjut ya. Kemudian tahap 2-nya, the matching stage metric TOWS. Tahapan pembuatan metric TOWS pertama buat daftar peluang eksternal organisasi. Kita siapkan dahulu peluang yang mungkin yang ada nih dari di luar organisasi kita ini apa saja. Kemudian buat juga selain peluangnya ancamannya apa. Itu dua-duanya dari sisi eksternal. Lalu kita buat juga daftar kekuatan kunci internal organisasi kita. Dan terakhir kita buat cek juga kelemahannya selain kekuatan. Kebalikannya dari kita tuh apa? Kelemahannya apa? Lalu cocokkan kekuatan-kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya pada tempat strategi SO, Strength and Opportunities. Kemudian yang kedua, cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya pada tempat pada sel strategi WO. Weakness and opportunities. Lalu cocokkan kekuatan-kekuatan internal dengan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi ST, Strength and Threat. Kekuatan dan threat-nya, ancamannya. Dan terakhir, cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi WT, weakness and threat. Ancaman, kelemahan, weakness, threat, ancaman. Sehingga kira-kira gambarannya kayak gini untuk metrik TOWS-nya. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Tinggal kita masukkan. Strategi SO gunakan kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada. Strategi WO perkecil kelemahan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada. Strategi ST gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Sementara strategi WT itu artinya perkecil kelemahan untuk menghindari ancaman. Itu gambaran dari metrik TOWS. Apa tadi singkatannya TOWS? Threat, opportunities, weakness, and strength. Pak, apa bedanya dengan SWOT? Secara bahasanya mungkin sama ya, tapi ini penggunaannya beda karena memang di sini penggunaan metriknya. Kalau SWOT itu analisanya. Ini kita mau menganalisa SWOT, tapi kita masukkan ke dalam metrik. Nama metriknya adalah metrik TOWS, gitu. Bolak-balik hurufnya doang. Yang kedua, kita coba bahas dengan stage pada bagian metric space. Apa itu space? Strategic position and action evaluation. Metrik memetakan kondisi perusahaan menggunakan diagram Cartesius dengan skala ukuran yang sama, di mana masing-masing sumbu menyatakan dua dimensi. Ini berarti nanti ada sumbu X dan sumbu Y.
Dimensi yang pertama adalah dimensi internal, yang kedua dimensi eksternal. Mirip-mirip ya sebenarnya ya, cuma beda pendekatan aja. Matchingnya beda, stage-nya beda. Kekuatan finansial, FS, financial strength, dan keunggulan bersaing. Nah, CA, dimensi eksternal atau stabilitas lingkungan, ES, environment stability, dan kekuatan industri, industrial strength, kekuatan industri. Metrik ini menghasilkan 4 strategi. Apa saja? Strategi agresif, strategi defensif, strategi konservatif, dan strategi kompetitif. Tahapan pembuatan matrix space, pilih sejumlah indikator untuk mengukur FS, CA, ES, dan IS. Kemudian, nilai indikator-indikator tersebut menggunakan skala 1 paling buruk sampai dengan 6 paling baik untuk FS dan IS. Ini skala yang dipakai skala 1 sampai dengan 6 kalau bagian space ini. Kemudian nilai indikator-indikator tersebut menggunakan skala 6 paling buruk sampai dengan -1 paling baik untuk ES dan CA. Ini nilai indikatornya, skalanya adalah menggunakan min. Jadi nilai terbaik adalah -1. Nilai terburuknya adalah -6. Tapi kalau untuk FS, strength kekuatannya ya. FS itu kekuatannya. Kalau ES dan CA keunggulan bersaing, CAES itu stabilitas lingkungan. Ini nilainya kita ambil dengan penilaian minus. Hitung nilai rata-rata indikator tiap dimensi, baik FS, CA, ES, dan ES. Petakan nilai-nilai tersebut pada matrix space. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X, CA, IS. Petakan hasilnya pada sumbu X. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Y, FS dan ES. Petakan hasilnya pada sumbu Y. Petakan perpotongan kedua titik X dan Y tersebut. Gambarkan arah vektor dari koordinat 0,0 melalui titik perpotongan yang baru. Arah panah menunjukkan tipe strategi yang disarankan. Ini gambarnya ya. Gambar contoh kasus pada matrix space. Sumbu X itu menandakan untuk CA dan IS. Sumbu Y ini adalah untuk FS dan ES. Kalau ketemu di antara FS dan ES, ini bernilai agresif. Nah, ini lawannya dari agresif nanti adalah defensif. Nah, di antara agresif dan defensif ini ada yang namanya konservatif dan kompetitif. Jadi semakin ke arah kanan itu berarti strategi perusahaan kita semakin agresif dan bisa juga semakin kompetitif. Tapi ke kanannya nanti temennya kemana? Ke bawah. Nah, berarti pertahanannya harus diperbanyak. Ke atas, oh berarti bagian ini yang kita masukkan. Berikutnya adalah tentang metrik IE. IE singkatan dari internal dan eksternal. Jadi metrik IE adalah memposisikan organisasi ke dalam metrik dengan EV, evaluation vector eksternal atau external vector evaluation, ini sebagai baris. Lalu IV-nya, internalnya ya, internal vector evaluation, dia sebagai kolom. Dengan 3 ukuran, kuat, sedang, lemah. Dan di metrik ini menghasilkan 3 strategi. Apa saja strateginya? Pertama pertumbuhan, yang kedua stabilitas, yang ketiga penciutan. Metrik IE kondisinya seperti ini, ya. Kuat, skor faktor eksternal, lemah.
Kemudian skor faktor internal. Nah, ini sumbu ya. Ini kita tinggal masukkan nilainya. Ini angka-angkanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini nilainya di sini. Kita tinggal masukkan. Ini pada matriks IE. Internal dan eksternal. Kita gabungkan dua metrik sebelumnya, yaitu EV dan IV. Eksternal faktor evaluation dan internal faktor evaluation IB. Sehingga pembuatan metrik internal dan eksternal ini kira-kira hasil yang kita siapkan seperti ini. Kondisinya kuat, sedang, lemah. Nah, misalnya di sini rendah, sedang, tinggi. Tinggi ketemu kuat, nah dia akan tumbuh. Di faktor internal, bagaimana kondisi faktor eksternalnya kita? Apakah faktor eksternal kita kondisinya tinggi, lalu faktor eksternalnya ternyata sedang lemah? Oh, berarti ini sedang terjadi penciutan. Ternyata faktor eksternalnya sedang, oh berarti ini bisa masuk, tergantung posisinya di mana. Kalau sedang-sedang aja bisa jadi stabil, diam, tidak numbuh. Jadi tergantung, sedangnya dibagi dua kalau pada bagian faktor eksternal. Kalau sedangnya ada di tengah-tengah berarti dia stabil. Tapi kalau di atasnya dia masuk dalam kategori tumbuh. Jadi lihat dengan progres sebelumnya. Gitu. Kalau posisinya rendah tentu tumbuh. Cuma kalau posisi eksternalnya lemah, ini penciutan atau penurunan nilainya. Jadi bukan tumbuh, tapi penciutan, mengurangi. Jadi tadinya besar, jadi malah tambah kecil. Begitu untuk metrik internal eksternal. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Sebuah perusahaan garment sedang mengkaji untuk melakukan strategi yang dianggap paling tepat sesuai dengan situasi internal, persaingan, serta lingkungan jauh. Kasus ini memberikan contoh bagaimana konsep formulasi strategi menurut Fred R. David diterapkan. The input stage, metrik-metrik IV, EV, CP. The matching stage, metrik-metrik TOWS, space, BCG, IE, dan GS. Kemudian the decision stage. Ini berarti buat menentukan keputusan ya, decision. Ini bisa kita gunakan metrik QSF. Lalu terakhir dengan daftar isian. Oke, kita analisa satu persatu. Oke, demikian untuk materi hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.